Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, brother? Kali ini Bang Z akan membahas video terakhir, video tantangan kepada Mbak Cynthia dan Mas Agus ya, Mas Agus 200 yang sekarang lagi terkenal, sama Mbak CC. Saya singkat saja, Mbak Cynthia Chandranaya itu Mbak CC 40 ya. Banyak kan yang seperti itu ya. Oke, sebelum itu Bang Z mengucapkan untuk salam pembuka video Bang Z, yaitu wajah. Baiklah, kali ini seperti biasanya Bang Z di sini bukan mencari masalah ataupun mendapatkan keuntungan dari semua ini, bukan. Bang Z hanya ingin supaya ini semuanya selesai, clear ya. Karena ini sudah ke blow up, kepalang tanggung ya, kata orang tuh, tanggung lah, jangan dijadiin, takutnya nanti timbul fitnah di sana sini. Yang pertama, Bang Z mau menanggapi dari teman-teman fighter pro MMA Indonesia. Kenapa mereka merasa tersinggung? Ya karena video itu udah diupload oleh Mbak Cynthia Chandranaya, Mbak CC, yang mendiskreditkan salah satu fighter MMA, yaitu Falcao ya, dari UFC. Kemudian itu penjelasan dari Mas Rudy Agustian ya, fighter dulu di One Pride MMA TV1 dan sekarang sudah di One Championship, yaitu Mas Rudy The Golden Boy. Dan videonya banyak sudah viral di media sosial, dan Mas Harry Pras juga sudah membahas. Kemudian dia juga upload di akun YouTube-nya. Kemudian ada juga Mas Wardi, si Beca Olawu, mantan juara champion di One Pride juga sebelum dikalahkan oleh Rama Supandi. Kemudian ada juga Bang Theodorus Ginting yang juga udah menyuarakan suaranya ya, dan juga ada Panji Adimas dari One Pride juga, dari PSHT ya kalau salah, sama Mas Wardi. Nah di sini Bang Z bukan mau memperkeruh suasana. Gini loh, kita ambil logika saja. Kalau memang video yang dibuat oleh Mbak Cynthia Chandranaya itu tanpa editan semua, asli semua, dan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa nggak direspon dari pihak teman-teman MMA Pro Indonesia ya? Jadi antara yang tadi Theodorus Ginting, champion di welter flyweight, kemudian ke mana? Pokoknya champion lah di salah satu divisi, yaitu 77,1 kalau nggak salah ya. Middleweight, di middleweight division di One Pride. Nah jadi di situ teman-teman sekalian, sebenarnya kenapa teman-teman dari One Pride fighter MMA itu kesal? Karena waktu itu ada video Mbak Cynthia Chandranaya reaction to Falcao fighter from UFC ya. Kejadiannya tuh kayak ada CCTV gitu ya yang menyiarkan mereka, dan mendiskreditkan petarung MMA itu, bahwasanya pertarungan itu nggak ada gunanya gitu kan. Fighter MMA itu penjelasan dari Mas Rudy Agustian ya. Bang Z nggak ada klaim sama sekali, itu yang mereka dapatkan di situ. Kemudian juga salah satunya yaitu yang Master Agus yang videonya masih ada, yang bisa mengalahkan 200 orang. Secara logika nggak masuk akal, tapi kalau secara pemikiran orang-orang yang sudah terpengaruh, bisa jadi bisa mengalahkan seperti itu. Dan khususnya di film ya, di film bisa, tapi kalau di kenyataan, dan bagaimana bisa menghitung ya. Bang Z juga pernah menghadapi kurang lebih 20 orangan, dan ini kisah nyata, boleh dibuktikan waktu masih ospek ya. Zaman ospek waktu itu Bang Z masih sekitar semester 7, semester 6-7an ya, di Universitas UIN Raden Fata Palembang. Ya masalah bela diri juga lah teman-teman dari waktu itu ya, yang Bang Z pernah klarifikasi sama Mas Daini di videonya, yang menghadapi 20 orang. Saya sendiri, bukan sendiri sebenarnya, tapi pada saat itu yang ada di stand UKMK saya ya, UKMK bela diri saya, itu hanya anak-anak baru dan mahasiswa baru. Jadi yang baru semester 1, 2, ada yang maba, mahasiswa baru yang baru masuk mau gabung. Terus saya udah silakan pulang biar saya menyelesaikan. Tapi saya menghadapinya
dengan retorika, bukan dengan baku hantam. Saya dikelilingi, saya satu orang, kebetulan senior-seniornya lagi pada, ada yang kerja, ada yang lagi di luar, ada yang lagi baru OTW. Ya saya sudah kasih tahu ke mereka, tapi saya bisa menyelesaikan masalahnya dengan retorika, bukan berarti saya hebat di sini ya. Tapi yang saya maksud, bisa jadi kita melawan orang yang jumlahnya banyak, tapi kalau sampai membunuh, nah yang saya gambarkan lagi, ada yang sampai bisa membunuh 4 orang dan saksi mata nggak ada, kemudian masuk media juga nggak ada. Mbak CC ya, yang bisa menghadapi 40 orang, 4 orang masuk, 4 orang meninggal dan beberapa patah kaki, patah tangan gitu ya. Wow, itu luar biasa sekali power dan kemampuan dari Mbak CC ini. Kembali ke topik tadi, jadi kalau memang Mas Agus itu benar-benar real dan Mbak CC itu benar-benar real melakukan tindakan itu, ya kenapa nggak dibuktikan aja dong ya, nggak usah pusing-pusing lah. Ya kan bisa nambahin untuk nambahin video mereka, kemudian ketenaran mereka juga. Tinggal datang ke daerah tempat asal itu, yaitu misalnya kecamatan atau kelurahan di daerah itu, temuin orangnya waktu itu, klarifikasi gini jelasin kecamatan ini, kelurahan ini kejadiannya gini, kita tanya sama orang-orang sana memang bener. Dan atau ajak aja rombongan teman-teman MMA yang mau menemui Mbak Cynthia Chandranaya yang udah konfirmasi lewat DM nggak digubris, kemudian ditelepon nggak digubris juga, ya udah tinggal dibuktikan. Kemudian yang teman-teman kayak Mas Rudi Agustian yang jelas-jelas menyatakan bahwasanya kami akan membawa media dan juga teman-teman yang disiapkan untuk 40 orang kalau misalnya mau sparring katanya kan, kalau nggak mau sparring kita persiapan untuk membuat pembuktian bahwasanya yang dilakukan Master Agus dan Mbak CC itu benar. Ya tinggal dibuktikan kalau memang semuanya itu real. Nendang tabung gas, kemudian mecahkan batu kali, kemudian apalagi mukul duren sampai pecah, durennya tangannya nggak cedera parah gitu ya. Kemudian pipa perawan besi itu ditendang juga sampai bengkok gitu, kakinya nggak ada masalah. Kemudian beton dan banyak sekali yang extraordinary, superhuman ya kalau bisa dibilang kata Mas Rudi Agustian. Ya silakan aja dibuktikan. Toh kalau misalnya memang itu terbukti real dan Mas Rudi Agustian dan kawan-kawan Theodoris Ginting datang sana melihat secara real, kemudian disiarkan oleh media televisi, itu akan mengharumkan nama Indonesia. Berarti di Indonesia itu ada orang yang superhuman seperti Mbak CC dan Master Agus, dan bisa mengharumkan nama Indonesia secara internasional. Apalagi Mbak CC itu bisa bahasa Inggrisnya Pak Agus tuh jago tuh, bisa tuh nanti didemonstrasikan, buka seminar di luar negeri kayak Mas Cecep Arif Rahman, buat seminar di Jerman, di Inggris atau di Prancis, itu lebih bagus kan. Jadi di sini sebenarnya teman-teman dari pro MMA Indonesia itu sebenarnya tujuannya bagus, tapi nggak tahu dari pihak CC-nya, Mbak CC-nya dan tim mau nggak menerima tantangan itu. Kan ada 2 pilihan kata Mas Rudi Agustian tuh, sparring atau buktikan bahwasanya kalian itu memang benar-benar melakukan itu secara real di depan mata mereka. Sudah, Mbak Cynthia Chandranaya, saya yakin kalau sudah membuktikan itu, Mbak Cynthia Chandranaya akan membungkam mulut-mulut para fighter itu. Tapi kalau ternyata enggak, ya itu kesalahan yang sangat fatal. Dan jangan sampai teman-teman yang belum tahu bela diri, jangan terlalu mengidolakan lah. Kalau memang kita belum terjun ke sana, kita mengidolakan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan, karena takutnya nanti itu akan menjadi pembodohan berjamaah ya. Jadi tantangan saya seperti di cover video ini, menantang Mas Agus, Master Agus dan Mbak CC itu menantang pembuktian. Tinggal dibuktiin aja ya, semua yang dilakukan itu diliput media, kemudian tim dari pro fighter datang ke sana, ya silahkan dibuktikan, nggak ada masalah. Make it simple, don't make it complicated. Jadi kita tuh berasumsi, akhirnya suuzon kan. Kalau memang benar kenyataan, just do it, come on, that's it happen. Jangan sampai kayak Su Xiaodong sama master bela diri Cina yang sampai mengadakan sparring pertandingan yang kayak gitu ya. Ya kalau memang Mbak CC sama Master Agus siap,
ya adakan aja kayak itu live video, maksudnya via siaran live, adakan di TV nasional ataupun live YouTube. Karena saya yakin tendangan Mbak CC itu bisa memekon, bisa apalagi kalau menendang ke bagian tubuh manusia, bagian tulang, bagian daging, itu bisa patah ataupun memar. Dan saya kalau dibilang saya nggak ada kemampuan lah. Kalau bisa jangan 1 lawan 1 lah sama Mbak Cynthia Chandranaya. Saya dimasukkan ke dalam 40 orang itu untuk melawan Mbak Cynthia Chandranaya nggak apa-apa. Kalau misalnya saya diizinkan oleh teman-teman dari Pro MMA, saya bukan siapa-siapa, saya baru masih belajar semuanya. Silat saya masih belajar, Muay Thai saya masih belajar, BJJ Noji juga saya masih belajar. Semuanya sedang dalam proses pembelajaran. Tapi jangan sampailah kita pencinta bela diri ini yang sudah pernah menggeluti di salah satu bidang kayak stand-up fight sama ground fight, kelihatan jadi kayak ayam sayur di hadapan mereka gitu ya. Kemudian yang atletnya itu yang bisa ngangkat 300 kilo, jogging 3 jam per hari, itu so amazing guys. Bisa masuk rekor muri terbaik ya di Indonesia. Nah, katanya nggak mau sombong dan nggak mau pamer, tapi di video-videonya itu semuanya pamer kekuatan, pamer keilmuan. Kemudian ketika ada yang mau mengkritisasi ataupun menanyakan kejelasan tentang keahlian mereka seolah tutup kuping dan menyebarkan video-video yang lain. Ini bukan sekedar kalau seorang fighter, apalagi yang pro MMA, fighter pro MMA sudah berkata ya, kayak Mustadi Aneta yang memang benar-benar udah ada videonya yang di Fight Tips itu ya Fight Tips kalau nggak salah ya. Nanti Bang Zi tampilkan sebagian screenshot Bang Zi di sini. Itu mengatakan bahwasanya dia sudah nge-DM, kemudian dia juga mau konfirmasi ke Mbak Cynthia Chandranaya lewat manajernya. Ini ada di sebelah sini. Itu semuanya diabaikan terakhir yang untuk sparring partner dengan Master Agus atau Mbak CC. Jadi kebenarannya kita lihat aja nanti ya. Semoga kita tercerahkan dan semoga tantangan Bang Zi di sini diterima oleh Master Agus dan Mbak CC supaya membuktikan bahwasanya yang mereka lakukan itu real. Dan tinggal terima aja tantangan itu, buktikan bahwasanya Master Agus dan Mbak CC bisa melakukan seperti yang di video-video, seperti yang mereka katakan, mengalahkan 200 kemudian mengalahkan 40 orang. Oke, sampai di sini dulu video dari Bang Zi, semoga mendapat hal positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.